You can call me Enca NPM 25412030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi penawaran. Definisi fungsi penawaran atau supply adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Dengan kata lain, fungsi penawaran menunjukkan seberapa banyak barang yang bersedia diproduksi dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi, fungsi penawaran membantu menjelaskan perilaku produsen dalam memutuskan jumlah barang yang ingin mereka jual pada suatu harga tertentu. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa berbagai banyak barang yang diproduksi. Fungsi penawaran bukan hanya persamaan matematis, tetapi merupakan alat analisis penting bagi produsen untuk menentukan jumlah barang yang harus diproduksi pada kondisi harga tertentu. Dengan fungsi penawaran, produsen dapat mengetahui berapa unit barang yang optimal untuk ditawarkan agar sesuai dengan kondisi pasar dan tetap menguntungkan. Rumus fungsi penawaran QS sama dengan A tambah BPS. Keterangannya, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga yang ditawarkan, A dan B adalah konstanta. Kurva penawaran grafik yang menggambarkan hubungan antara harga atau price dengan jumlah barang atau quantity yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pergerakan kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas, baik harga dan jumlah penawaran artinya positif. Hukum penawaran. Jika harga naik, maka penawaran akan naik, dan apabila harga turun, maka penawaran juga turun. 10 faktor-faktor fungsi penawaran. Pertama, harga barang. Harga adalah faktor utama dalam fungsi penawaran. Dalam matematika bisnis, hubungan P dan QS adalah positif. Jika P naik, produsen mau menjual lebih banyak, QS naik. Jika P turun, produsen menurunkan produksi, QS turun. Grafiknya, pergerakan sepanjang kurva penawaran bukan menggeser kurva. Kedua, banyaknya penjual atau produsen. Jika jumlah penjual bertambah, total output bertambah. Kurva penawaran bergeser ke kanan. Jika produsen berkurang, kurva bergeser ke kiri. Dalam fungsi, A bertambah jika penjual bertambah, A menurun jika penjual berkurang. Ketiga, bencana alam. Bencana alam, banjir, gempa, kekeringan menghambat produksi, seperti ketersediaan bahan baku menurun, infrastruktur rusak, tenaga kerja berkurang. Dampaknya, penawaran menurun, kurva penawaran bergerak ke kiri, produksi turun pada semua tingkat harga. Keempat, harga barang pengganti substitusi produksi. Barang pengganti dalam produksi bukan konsumsi. Contoh, petani memilih menanam cabai atau tomat. Jika harga barang pengganti lebih menguntungkan, produsen berpindah produksi, penawaran barang awal menurun. Contoh, harga kedelai naik, petani dari jagung beralih, penawaran jagung turun. Grafiknya, kurva penawaran bergeser ke kiri. Kelima, biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, upah listrik, sewa, transportasi. Jika biayanya naik, profit per unit turun. Produsen mengurangi jumlah yang ditawarkan, penawaran bergeser ke kiri. Jika biaya turun, penawaran naik. Keenam, kemajuan teknologi. Teknologi membuat proses produksi lebih efisien, seperti menghemat waktu, mengurangi biaya, meningkatkan output. Hasilnya, penawaran meningkat, kurva bergeser ke kanan. Ketujuh, besaran pajak. Pajak menambah beban biaya produsen. Pajak naik, biaya naik, penawaran turun. Pajak turun atau subsidi, penawaran naik. 8. Perkiraan harga di masa mendatang. Ini faktor ekspektasi produsen. Jika produsen memperkirakan harga akan naik,
mereka menahan produksi sekarang. Penawaran saat ini turun. Jika perkiraan akan turun, mereka memperbanyak penawaran sekarang. Penawaran naik. Bukan mengubah keperinganan kurva, hanya menggeser posisi kurva. 9. Kebijakan pemerintah. Contohnya, kebijakan yang mempengaruhi penawaran, subsidi produksi ke penawaran naik, pembatas impor bisa menurunkan pasokan bahan baku, regulasi ketat, izin standar kualitas, biaya naik, penawaran turun. Program bantuan alat pertanian, penawaran naik. 10. Situasi politik. Stabilitas politik mempengaruhi kelancaran produksi. Politik stabil, distribusi lancar, penawaran naik. Politik tidak stabil, konflik, demo besar, produksi terhambat, penawaran turun. Matematisnya, perubahan ini mengubah A-intercept karena mempengaruhi jumlah barang yang bisa ditawarkan pada semua harga. Jenis penawaran. Penawaran pasar adalah jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada setiap tingkat harga di pasar. Dalam matematika bisnis, penawaran ini dapat dinyatakan dengan fungsi penawaran yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Penawaran pasar merupakan agregasi dari seluruh penawaran individu produsen pada berbagai tingkat harga, sehingga membentuk kurva penawaran pasar. Penggunaan rumus fungsi penawaran ini memungkinkan analisis bagaimana perubahan harga dan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan secara keseluruhan di pasar. Penawaran perorangan adalah sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga tertentu. Dalam konteks matematika bisnis, hubungan ini dapat dimodelkan dengan fungsi penawaran yang berbentuk fungsi linier antara harga barang PS dan jumlah barang yang ditawarkan QS. Penawaran perorangan merupakan bagian dari keseluruhan penawaran pasar yang merupakan agregasi dari semua penawaran perorangan pada tingkat harga yang sama. Dengan demikian, fungsi penawaran menunjukkan bahwa pada tingkat harga tertentu, setiap produsen menawarkan sejumlah barang atau jasa yang dapat diungkapkan dan dianalisis secara matematis menggunakan metode linier di atas membantu dalam perencanaan bisnis dan analisis pasar. Contoh soal yang pertama, diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. QS sama dengan min 7 ditambah 2P. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan bila harga barang yang ditawarkan adalah 2.000. Jawabannya, QS sama dengan min 7 ditambah 2P dengan P sama dengan 2. QS sama dengan min 7 tambah 2 kali 2. Jadi, QS sama dengan 3. Jadi, 2 kali 2, 4 dikurang 7. Jadi, 3. Jadi, dengan menawarkan 2.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. Contoh soal selanjutnya. Diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 6 tambah 4P. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan beserta kurvanya bila harga barang yang ditawarkan adalah 4.000. Jawabannya, QS sama dengan A tambah BPS, QS sama dengan min 6 tambah 4P, QS sama dengan min 6 tambah 4 kali 4, QS sama dengan 10. Jadi, 4 kali 4 dikurang 6, 10. Jadi, dengan menawarkan 4.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 10.